Kita sudah sampai di Neptunus. Destinasi selanjutnya, Pluto. Awas, pintunya mulai tertutup. Tolong jangan berdiri di dekat pintu. Suatu saat nanti, jarak Neptunus ke Pluto akan bisa ditempuh dengan teknologi canggih dan terasa lebih dekat dibanding jarak dari Bryant Park ke Times Square. Pluto punya gunung es yang menjulang, hamparan lembah yang maha luas, dan kawah besar berdiameter 257 km. Hampir seluas kawah terbesar di dunia. Di planet ini nggak ada kehidupan. Alasannya tentu sudah jelas ya. Jarak Pluto dan matahari sangat jauh, sehingga suhu di sana sangat dingin. Untuk sampai di planet kerdil ini, kita perlu menempuh perjalanan sejauh bermiliar-miliar kilometer. Belum lagi, ukuran Pluto lebih kecil dari bulan, sehingga akan gampang penuh sesak kalau kita mendiaminya. Nah, kira-kira apa sih faktor utama yang menghalangi terbentuknya kehidupan di sana? Matahari punya masa dan siklus hidupnya sendiri. Di awal pembentukannya, tata surya hanyalah berupa awan gas dan debu. Nah, karena keruntuhan gravitasi di pusat awan, gas dan debu ini mulai terkumpul, kemudian menjadi lebih padat. Area ini terus menarik sejumlah materi. Dan secara bersamaan, kekekalan momentum membuat masanya mulai berputar, lalu memanas oleh tekanan super kuat. Proses ini menghasilkan piringan mirip cincin Saturnus, tapi materi penyusunnya berbeda. Tepat di tengahnya terdapat bola yang kemudian jadi matahari. Protobintang adalah bintang muda yang masih mengumpulkan massa. Beginilah kondisi matahari sebelum suhu dan tekanannya bisa menyalakan intinya. Jutaan tahun kemudian, matahari sudah berubah seperti sekarang. Meski begitu, kondisinya nggak akan selamanya sama. Ia akan terus memanas, lalu membesar dan memadat. Wujudnya juga akan berubah jadi raksasa merah. Mungkin suatu hari nanti, matahari bisa menelan Venus dan Merkurius, atau malah bumi. Sekalipun nggak menelan bumi, matahari bisa aja kan makin mendekat dan menabraknya. Kalau hal ini sampai terjadi, kehidupan di bumi akan musnah. Tapi beberapa menit kemudian, matahari akan kehilangan sekitar 40% massanya, lalu menyusut hingga 10 kali lebih kecil dari ukuran semula. Cahayanya juga nggak akan seterang dan sepanas sebelumnya. Kemudian bumi akan terbengkalai. Manusia sudah menjelajahi ruang angkasa untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain. Misalnya saja di eksoplanet Kepler 62f yang ukurannya lebih besar dari bumi. Pada saat yang bersamaan, Pluto juga mengalami perubahan. Semua sumber daya di planet kerdil ini mulai membeku, termasuk air dan gas metana, karbon monoksida, dan zat lain. Tapi, saat matahari mulai terik, Pluto perlahan makin hangat dan kehilangan banyak materinya karena ruang angkasa makin lebar. Atmosfer juga mulai terbentuk. Kalau atmosfernya cukup tebal, kehidupan di Pluto bisa saja terbentuk. Bukan hanya pesawat ruang angkasa yang akan berlalu lalang, tapi segelintir manusia akan bisa mendirikan koloni di planet kerdil itu. Bisa dibilang, suhunya nyaman dan cuacanya juga pas. Bahkan sangat mirip dengan kondisi di bumi. Ada ngarai berisi air, pepohonan rimbunan cantik, tanah lapang, dan penampungan air mineral layak minum di permukaan tanahnya. Rotasi Pluto dan bumi berlainan. Sehari di bumi berlangsung selama 24 jam. Itu pun bisa terasa sangat lama. Kalau di Pluto, satu harinya selama 153 jam karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Setelah berjam-jam nggak tidur sama sekali, tubuh kita akan kelelahan dan mata jadi merah. Maka kita perlu tidur berkali-kali sepanjang hari di Pluto. Setahun di Pluto sama dengan 248 tahun di bumi. Dan sejauh ini kita nggak bisa menemukan teknologi untuk bikin hidup kita selama itu. Jadi, masa hidup kita nggak akan sampai setengah tahun di planet kerdil ini. Mungkin rumah-rumah di Pluto perlu dilengkapi dengan ruang krioterapi. Tiap kali mau tidur, kita tinggal masuk ke situ dan bangun 50 hari kemudian dalam ukuran Pluto. Di planet kerdil ini juga ada laut dan pantai loh. Sama kayak di bumi, cuma bedanya lokasinya sangat jauh. Bahan makanan yang tersedia juga kemungkinan jauh lebih lezat. Kita bisa belajar cara mengolah makanan yang lebih nikmat dan bahkan mempersingkat penanamannya selama perjalanan menuju Pluto. Saat kamu menanam wortel, 2 hari kemudian sudah jadi salad aja. Atau malah, bahan salad baru mulai ada di Pluto tuh. Jamur setinggi 2 meter juga mungkin tumbuh di situ.
Hewan yang turut serta dalam perjalanan ini akan dilepas di tempat barunya, kemudian berevolusi dan beradaptasi di lingkungan baru. Hukum rimba bisa saja berubah, dan singa bukan lagi si Raja Rimba. Bisa aja kan kijang yang jadi penggantinya? Tanduknya 2 kali lebih besar dan tubuhnya 2 kali lebih jumbo. Kebanyakan hewan di sini hidup di bawah air, tapi lambat laun, amfibi mulai terlihat di daratan, sama seperti kondisi bumi di awal perkembangannya. Sayangnya, Pluto cuma bisa menjadi rumah sementara kita. Saat matahari berada di fase akhirnya, Pluto akan membeku, lalu kehidupan di dalamnya akan lenyap. Maka, kita perlu mencari planet Laik Huni di galaksi lain. Jarak antara zona Laik Huni dan bintang induknya sangat pas, sehingga suhunya juga pas agar airnya tetap cair. Dengan patokan ini, para ilmuwan melacak planet lain yang kemungkinan bisa mendukung kehidupan. Kita bisa mendirikan koloni baru atau membangun rumah tiruan di planet tersebut. Bentuknya nggak seperti planet atau pesawat ruang angkasa sih, tapi kombinasi dari keduanya. Konstruksi besar mulai terlihat di ruang angkasa, dan kita memakai mobil bergravitasi sebagai alat transportasi. Kendaraan ini akan melayang-layang menuju eksoplanet dan bisa mengangkut seluruh manusia yang ada di situ. Perjalanan ini bisa saja dilakukan karena ukuran matahari jadi sangat besar. Lalu, di puncak siklusnya, bintang induk kita ini berubah menjadi katai putih. Perjalanan ini akan berlangsung sangat lama, hingga generasi baru mulai terlahir. Kamu juga bisa loh tidur di sepanjang perjalanan menuju eksoplanet baru ini. Kalau kamu mau menikmati perjalanannya, jelas bisa dong. Semua kebutuhanmu sudah ada di atas pesawat. Mau mall super besar yang lebih wah dari mall di bumi? Ada. Mau menikmati kota-kota futuristik besar? Juga ada. Kalau area pertanian dengan tanah buatan yang subur? Ada dong. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di eksoplanet baru. Wah, rupanya kondisi di sini lebih baik daripada di bumi. Planet ini super besar dan punya banyak benua. Pusatnya juga nggak begitu jauh dari lautan. Jadi area gurunnya cuma sedikit. Meski bintang induknya berupa katai oranye, suhunya nggak sepanas matahari kita saat ini. Ukurannya memang lebih kecil sih, tapi masa hidup katai oranye ini lebih lama. Kondisinya akan tetap stabil selama 15 hingga 45 miliar tahun. Selain itu, planet baru ini dipenuhi hutan hujan tropis karena suhunya lebih hangat. Jadi bisa dibilang, keanekaragaman hayati dan makhluk hidupnya akan lebih banyak. Kita juga bisa loh bikin terraform di planet ini. Sama seperti di Mars, kita bisa bikin efek rumah kaca dengan menembak komet beres dan melepaskan amonia, sehingga planet tersebut jadi lebih hangat. Mau menanam pohon juga? Bisa kok. Mungkin kita perlu mengambil tanah yang ada di bumi atau memodifikasi tanah Mars agar mirip dengan tanah kita. Nanti juga lama-lama atmosfer di situ akan mirip dengan bumi. Kita juga nggak akan kesulitan bernafas karena ada pepohonan. Serta bisa juga melelehkan lapisan es di kutub Mars untuk menghasilkan air. Tapi kendalanya, angin surya dan ledakan matahari kemungkinan akan mengoyak atmosfer dengan sangat cepat. Karena nggak punya magnetosfer, Mars nggak akan bisa melindungi kita dari radiasi. Jadi, planet merah ini kurang cocok untuk kita tinggali untuk jangka panjang. Siapa tahu kan, barangkali di luar sana ada planet yang sudah siap jadi rumah masa depan kita. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita.
Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan Matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari Matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke Matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit Matahari setiap 19 hari 18 jam, dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari Matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena Vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus.
1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya.
Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak.
Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas ukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah, seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan.
Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ExoJupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang, gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya. Dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada. Benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini, para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja
menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil sedan. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro mungkin saja tercipta tepat setelah Big Bang dan menjadi awal mula alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap harinya. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi ada nebula elang, gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Itulah yang disebut pilar penciptaan, yaitu area pembentukan bintang yang aktif. Wah, keren banget ya! Di bawah matahari yang terik, di antara bukit pasir, di suatu tempat di Gurun Sahara, kamu berjalan mencari harta karun kuno. Akhirnya, kamu menemukan batu aneh di pasir. Batu ini besar, mirip batu biasa atau batu bara hitam. Tapi lapisan berkilau di permukaannya membuat batu ini tampak tidak biasa. Temuan unik ini adalah objek tertua yang pernah ditemukan di bumi. Batu ini lahir jauh sebelum bumi muncul di luar angkasa. Meteorit unik ini ditemukan pada tahun 2020 di daerah terpencil Gurun Sahara. Para ilmuwan telah menganalisis isotop magnesium dan aluminium di permukaan batu ini dan menemukan bahwa usianya sudah sekitar 4,5 miliar tahun. Saat ini, batu ini adalah sampel magma tertua dari luar angkasa. Asalnya dari protoplanet kecil yang tidak punya waktu untuk terbentuk sepenuhnya. Ini terjadi sudah lama sekali saat tata surya kita sedang terbentuk. Banyak asteroid besar melayang di luar angkasa. Beberapa terbentuk menjadi objek langit besar yang kemudian menjadi planet. Planet-planet besar berbatu menyerap yang lebih kecil. Batu itu adalah bagian protoplanet kecil yang pembentukannya baru dimulai, tapi asteroid besar lain menghancurkannya. Planet ini hancur menjadi miliaran kepingan. Sebagiannya menjadi bagian dari planet lain. Beberapa terbang ke luar tata surya, dan satu pecahan lain berkeliaran di luar angkasa sampai bumi terbentuk. Setelah itu, potongan ini menghantam atmosfer bumi dan jatuh ke wilayah yang kini dikenal sebagai Gurun Sahara. Meski baru ditemukan pada tahun 2020, erosi batuan ekstraterestrialnya menunjukkan batu ini mungkin sudah jatuh sejak lama. Berat objek kuno ini sekitar 30 kg dan punya beragam potongan meteorit di dalamnya. Sederhananya, ini adalah batuan vulkanis yang terbentuk dari lava. Batu ini telah mendingin, menjadi padat dan mengkristal. Makanya kamu melihat kilauan tadi. Para ilmuwan berharap penelitian lebih lanjut mengenai batu ini akan membantu mempelajari lebih dalam tentang pembentukan tata surya kita. Asteroid terbesar yang ditemukan di Amerika Serikat adalah Willamette. Ukurannya 7,8 meter persegi dan beratnya lebih dari 15 ton, alias setengahnya bobot bus. Beberapa orang bisa duduk di permukaan objek luar angkasa ini. Tapi yang lebih kerennya, objek ini bukan cuma batu seperti banyak meteorit lain yang pernah ditemukan. Willamette terbuat dari nikel dan besi. Sebongkah logam besar ini ditemukan pada tahun 1906. Sekarang, batu besar ini disimpan di Museum Sejarah Alam Amerika. Meteorit terbesar yang pernah ditemukan bernama Hoba. Letaknya di Namibia dan orang-orang tak pernah mengubah posisinya karena terlalu berat.
Berat Hoba mencapai 60 ton, lebih berat daripada tank. Peristiwa antariksa selanjutnya terjadi pada 28 Februari di barat daya Inggris. Saat itu kilatan cahaya besar menerangi langit. Kemudian ada suara ledakan keras. Beberapa warga membuka pintu rumah mereka dan melihat bekas hitam di halaman. Mereka segera menebak apa yang terjadi dan melaporkan temuan ini ke jaringan pengamatan meteorit Inggris. Jika kamu menemukan meteorit, melaporlah ke Badan Penelitian Geologi atau Pusat Luar Angkasa sesegera mungkin. Makin lama batu antariksa tergeletak di tanah, makin cepat nilainya berkurang. Hujan, debu, salju, angin, terik matahari, semua faktor ini merusak permukaan meteorit. Jika sudah rusak, akan sulit mempelajari objek antariksa ini. Meteorit yang ditemukan di Inggris itu mirip batu bara, tapi lebih lembut dan rapuh. Kemungkinan besar, meteorit ini pernah mengandung air beku. Batu itu adalah bagian dari asteroid besar yang melintasi luar angkasa saat tata surya kita belum sepenuhnya terbentuk. Peneliti menemukan kombinasi mineral yang unik di dalam batu itu. Temuan ini dapat membantu para ilmuwan belajar lebih banyak tentang asal-usul tata surya dan kehidupan di bumi. Sekarang kita menuju ke Jerman, ke kota kecil bernama Nordlingen. Ada meteorit kuno besar tersembunyi di sini. Sangat sulit menemukannya, kecuali kamu tahu rahasia kota ini. Kamu berjalan menyusuri jalanan kecil yang nyaman dan melihat banyak bangunan dengan arsitektur indah. Setelah seharian di sana, kamu tidak menemukan apapun yang mengarah ke meteorit. Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus keluar kota. Jadi, kamu memanjat bukit tinggi dan melihat kota ini terletak di dalam lubang. Selama ini, penduduk setempat meyakini kota ini terletak di kawah gunung berapi yang sudah mati. Jika melihat rumah-rumah ini dari sudut tertentu, kamu mungkin menyadari ada kilauan tidak biasa yang datang darinya. Di pertengahan abad ke-20, sekelompok ahli geologi datang ke sini dan segera menyatakan bahwa kawah ini tidak terlihat seperti dari gunung berapi. Kota ini dibangun di atas kawah besar yang ditinggalkan oleh meteorit. Objek antariksa besar jatuh di sini sekitar 15 juta tahun yang lalu. Saking panasnya, gelembung karbon di dalamnya langsung berubah menjadi berlian kecil. Saat kota ini dibangun, warganya tidak tahu mereka menggunakan bebatuan mahal karena berlian itu hampir tidak terlihat. Penduduk setempat tidak mempersoalkan tembok kota yang bersinar di bawah sinar matahari. Sekarang, mereka meyakini tempat ini dibangun dari berlian yang jatuh dari langit. Perhentian kita berikutnya ada di Britania Raya. Kali ini, bebatuannya berasal dari bumi. Stonehenge yang terkenal. Orang-orang menaruh lingkaran batu di sini dalam urutan tertentu. Semua orang tahu tentang monumen arkeologis ini, tapi tidak ada yang tahu pasti alasan pembuatannya. Konstruksi lain yang dibangun dari batuan misterius ditemukan sekitar 3 km dari sana. Namanya Superhenge. Superhenge lebih besar, lebih berat, dan areanya lebih luas. Tiap batuan ini tingginya 4,5 meter, atau setara tinggi rumah 2 lantai. Dulu, bebatuan ini berdiri vertikal dan membentuk setengah lingkaran besar. Tapi seseorang mendorongnya lebih dari 4.500 tahun lalu. Ada-ada aja ya. Itu sebabnya bebatuan ini baru ditemukan setelah sekian lama. Para ilmuwan masih tidak bisa memecahkan misteri Superhenge, tapi mereka meyakini bebatuan vertikal ini adalah bagian dari monumen besar. Kelompok batu indah lainnya berada di selatan Costa Rica. Ada bebatuan besar seukuran manusia dan ada juga yang lebih kecil, seukuran bola bowling. Semua batu ini punya bentuk bulat sempurna. Bola batu raksasa ini dibuat oleh manusia. Pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memolesnya menggunakan alat batu agar bentuknya bulat sempurna. Bola-bola ini sangat berat, tapi dapat dengan mudah berguling seperti bola basket. Semua batu ini punya umur berbeda. Beberapa di antaranya dibuat sekitar 2.500 tahun lalu. Sebagian besar terbuat dari magma vulkanis cair. Hingga saat ini, para ilmuwan belum tahu apa fungsi batu-batu ini. Bebatuan ini ditemukan di berbagai bagian Costa Rica di dekat kota-kota besar. Mungkin saja peradaban kuno memasangnya khusus untuk menunjukkan keagungan raja-raja setempat. Selain itu, banyak ahli meyakini bebatuan ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari astronomi. Orang-orang yang tahu tujuan bebatuan ini sudah lama tiada dan sejarah bebatuan itu hilang bersama mereka. Mari selesaikan perjalanan kita dengan temuan arkeologis paling keren. Kamu berjalan melintasi gurun Peru dan memanjat bukit rendah. Saat melongo ke bawah, kamu melihat permukaan bukit yang ditutupi garis-garis aneh. Kamu berjalan menjauh dan melihat kucing besar di atas bukit.
Gambar seperti ini disebut geoglif. Panjangnya sekitar 35 meter, yaitu sekitar setengah ukuran pesawat komersial Boeing. Para arkeolog menemukan kucing raksasa ini pada tahun 2020 dan mendapati bahwa gambar ini dibuat di antara tahun 200 dan 100 sebelum Masehi. Gambar besar ini adalah bagian dari sekelompok gambar misterius lain. Selain kucing, ada hewan lain, tanaman, dan bentuk aneh lain. Semuanya ditemukan di gurun Peru. Anak kucing ini ditemukan secara kebetulan. Awalnya, para arkeolog tidak melihatnya karena erosi alami di lereng bukit hampir menghapus siluetnya. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah menemukan planet-planet baru di luar tata surya. Hingga 2023, kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet. Dan banyak di antara planet-planet itu yang berpotensi punya kehidupan. Nah, kalau kalian sudah siap untuk berpetualang di luar angkasa, mari kita cari tahu planet-planet like huni apa saja yang sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. LP8909b dan LP8909c. Pasang sabuk pengaman, karena kita akan menuju ke LP8909, bintang Katai merah yang berada pada jarak 105 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini cukup dingin dibanding matahari dalam hal temperatur tentu saja. Temperaturnya sekitar 2593 derajat Celcius. Si kecil ini memang kecil, tapi penuh dengan kejutan. Misalnya, ada 2 eksoplanet yang mengorbit di sekelilingnya. Selain itu, kedua planet ini kemungkinan besar bersifat kebumian, artinya berbatu, sama dengan bumi. Pertama, ada LP8909b yang ditemukan pada 2022 dengan menggunakan teleskop TESS dan kemudian dikonfirmasi oleh teleskop Speculos. Planet ini merupakan bumi super dengan massa sekitar 13 kali massa bumi. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi dengan radius sekitar 1,3 kali lebih besar. Dan kalau kalian mengira orbit Merkurius mengelilingi matahari itu cepat, tunggu saja sampai kalian mendengar tentang LP8909b. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintangnya. Bayangkan kalian tertidur di musim dingin yang membekukan dan terbangun di musim panas yang terik. Tapi, yang paling menarik perhatian di sini adalah LP8909c. Planet yang satu ini ditemukan oleh teleskop Speculos. Planet ini berada sedikit lebih jauh dari bintang dan membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama untuk mengorbit dibanding LP8909b. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi. Tapi yang paling menarik dari planet ini adalah lokasinya yang berada di dalam zona laik huni bintang. Artinya, planet ini berpotensi punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan iklim yang cocok untuk kehidupan. Sekarang, planet ini menjadi kandidat utama untuk dipelajari atmosfernya dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb. Tapi tunggu dulu, gak hanya hal-hal menyenangkan yang ada di LP8909c. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, yang berarti planet ini penuh dengan radiasi yang berpotensi membuatnya kurang layak huni. Dan yang paling penting, planet ini terkunci secara tidal, sama seperti bulan. Artinya, satu sisi planet ini selalu menghadap ke bintang dan sangat panas, sedangkan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan dan sangat dingin. Model ilmiah menunjukkan planet ini bisa jadi lebih mirip Venus dalam hal atmosfer dan iklim. Dan Venus, kalian tahu, Venus gak dikenal sebagai planet yang ramah bagi manusia. Tapi terlepas dari semua tantangan itu, LP8909c tetaplah sebuah eksoplanet yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa yang tahu rahasia apa yang disimpannya? Yuk lanjut ke kandidat berikutnya. GJ1002b dan GJ1002c. Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh para peneliti di Instituto de Astrofísica de Canarias telah menemukan 2 planet mirip bumi yang berjarak 16 tahun cahaya dari tata surya. Keduanya mengitari bintang Katai merah bernama GJ1002. Matahari kita adalah bintang Katai kuning, yang artinya GJ1002 jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari kita.
Tapi nggak apa-apa, kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi seharusnya nggak terlalu dingin atau gelap. Kedua planet yang dinamai GJ1002b dan GJ1002c ini berada di zona Laik Huni bintang induknya, yang artinya keduanya bisa mendukung kehidupan. Selain itu, keduanya juga punya massa yang mirip dengan massa bumi. GJ1002b merupakan planet dalam dan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan GJ1002c membutuhkan waktu lebih dari 21 hari. Kedua planet ini merupakan kandidat yang tepat untuk dipelajari atmosfernya dan bahkan bisa jadi target misi masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Yang paling penting, kedua planet ini berpotensi mendukung kehidupan dan itu sangat keren. Ditambah lagi, fakta bahwa kedua planet ini berada sangat dekat dengan kita, berarti kita mungkin bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Ya, mungkin bukan kita, tapi siapa tahu kan? Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan kehidupan luar angkasa di salah satu planet ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yuk lanjut ke yang berikutnya. Kepler 1649c. Kepler 1649c yang juga dikenal sebagai eksoplanet yang hilang ditemukan kembali pada 2022 oleh para ilmuwan dengan menggunakan data dari wahana antariksa Kepler milik NASA. Eksoplanet ini terletak sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang kecil yang dingin bernama Kepler 1649. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Dan sama seperti planet-planet sebelumnya, planet ini berada di zona Laik Huni bintangnya. Awalnya, data tentang planet ini dibuang begitu saja. Sebuah program komputer khusus bernama RoboVetor yang ditulis untuk menyaring volume data Kepler secara otomatis memberi label positif palsu pada kandidat ini. Dengan kata lain, program ini mengira kalau ada kesalahan atau gangguan. Untungnya, para peneliti memeriksa ulang hal-hal seperti itu. Dan ketika memeriksa ulang data, mereka berhasil menyelamatkan Kepler 1649c yang malang. Sekarang kita tahu kalau planet ini adalah planet kebumian, sama seperti bumi. Dan kalau memang mengandung air, mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi jangan berkemas dulu, masih banyak hal yang belum diketahui tentang Kepler 1649c. Misalnya, kita belum tahu seperti apa atmosfernya atau seperti apa permukaannya. Bisa jadi planet ini terkunci secara tidal, seperti halnya LP8909c. Hal itu nggak menyenangkan, karena itu Kepler 1649c layak untuk diteliti lebih lanjut. Mungkin planet ini bisa jadi tempat yang cocok untuk kita jadikan tempat berlibur di masa depan. Jangan lupa bawa tabir surya yang banyak ya, karena planet ini cukup dekat dengan bintangnya dan bisa jadi sangat panas. Kepler 1638b, eksoplanet ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Planet ini juga berada di zona Laik Huni bintang induknya. Planet ini ditemukan pada 2020 oleh wahana Kepler melalui proses yang disebut transit. Wahana ini pada dasarnya mengambil sekumpulan foto bintang pada waktu yang berbeda. Setelah itu, program menganalisis foto-foto tersebut dan mencari bintik-bintik dan titik-titik kecil pada foto tersebut. Perubahan kecil pada kecerahan ini bisa jadi menandakan kalau ada planet yang sedang melintas di dekat bintang. Kepler 1638b agak aneh dibanding kebanyakan eksoplanet yang sudah ditemukan. Masanya 4 kali massa bumi dan punya radius 2 kali radius bumi, sehingga planet ini disebut sebagai eksoplanet bumi super. Periode orbitnya sekitar 260 hari, cukup dekat dengan bumi. Dan itu bagus. Akhirnya, setidaknya di suatu tempat musim dingin dan musim panas akan berlangsung secara normal. Kepler 1638b juga mungkin punya air dalam wujud cair di sana. Karena itu, Kepler 1638b juga menjadi kandidat yang bagus untuk diteliti lebih lanjut, melihat apakah planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Semoga saja kita bisa mengetahui lebih banyak tentang planet ini di masa depan. Dan akhirnya, yang terakhir, Kepler 438b. Kepler 438b adalah sebuah eksoplanet yang berada sekitar 640 tahun cahaya dari bumi di rasi Lyra.
planet ini ditemukan pada 2015 oleh teleskop antariksa Kepler. Salah satu hal yang paling menarik dari Kepler 438b adalah ukuran dan lokasinya. Ukurannya hampir sama dengan bumi dan juga mengorbit di dalam zona like huni bintang induknya. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Kepler 438b mengorbit bintang Katai Merah yang dikenal punya tingkat radiasi matahari yang tinggi dan bergejolak. Hal ini bisa membuat permukaan planet ini gak bersahabat bagi kehidupan yang kita kenal. Selain itu, Kepler 438b punya tahun yang jauh lebih pendek, hanya sekitar 35 hari di bumi. Hal ini bisa menyebabkan fluktuasi temperatur yang ekstrim di permukaan planet. Tapi, mungkin planet ini menjadi rumah bagi makhluk hidup luar angkasa yang tangguh dan sudah beradaptasi dengan kondisinya yang unik, atau mungkin tidak. Yang jelas, planet ini layak untuk diawasi. Ini adalah sebagian kecil dari daftar eksoplanet yang telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, dengan menggunakan teknologi baru, kita bisa menemukan eksoplanet baru lebih sering lagi. Semoga saja ada yang benar-benar bisa dihuni ya. Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit 1 atau 2 bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona like huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang, dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b gak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang Katai Merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali keluar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang Katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona like huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini like huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda.
Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700D sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700D bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b. Dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstra surya tertua yang kita ketahui adalah VSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut dan kemungkinan besar ada satelit ekstra surya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya.
Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya bumi, tapi kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WAPS-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius, yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WAPS-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WAPS-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu. Oke semuanya, siap-siap. Inilah akhir dunia. Take pertama. Silakan, Sydney. Awalnya, ada sesuatu yang tampak seperti bola api. Semakin besar dan besar saja setiap menitnya. Dalam waktu singkat, bola api ini bisa menjadi lebih besar daripada matahari. Orang-orang terdiam sambil menatap langit. Mereka belum sadar, mereka harus menyelamatkan diri. Ya, meski percuma juga sih. Asteroid menabrak planet kita dengan kekuatan yang dahsyat, terus bergerak hingga mencapai kerak bumi beberapa kilometer di bawah tanah. Ribuan kilometer kubik batu padat seketika berubah menjadi uap. Semua benda, semua orang yang cukup dekat untuk melihat tabrakan ini akan lenyap dalam beberapa detik. Daratan di sekitar kawah benturan tertutup ribuan kilometer abu panas, pasir, dan puing-puing. Beberapa detik setelah tabrakan, rumput, pepohonan, dan semak-semak sepanjang puluhan kilometer pun terbakar habis. Tapi bukan itu saja, tabrakan ini memancing bencana alam lainnya, seperti tsunami. Lokasi yang tidak terbakar dalam beberapa menit tiba-tiba banjir. Bahkan di beberapa tempat, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lebih dari 305 meter. Gempa bumi mulai mengguncang. Kurang dari 1 jam setelah asteroid jatuh ke bumi, embusan angin bertiup di seluruh dunia. Kecepatannya lebih dari 1000 km per jam. Hurrikan meratakan semua yang masih berdiri dan menerbangkan puing berkilo-kilometer jauhnya. Di wilayah yang agak jauh dari tempat kejadian, langit tampak gelap. Itu sebabnya bintang jatuh yang cantik tampak lebih terang. Tapi itu bukan bintang, itu puing-puing yang menghujani bumi, memasuki atmosfer dengan warna merah berkilau karena radiasi inframerah. Meski baru beberapa jam pertama setelah tabrakan, langit sudah hampir benar-benar gelap. Begitu langit mulai terang, tak akan ada lagi kehidupan di bumi. Abu masih berterbangan. Air hujan menjadi sangat asam. Api terus membara. Walhasil, bertonton racun yang merusak lapisan ozon terbentuk. Bumi pun kehilangan perisai terakhirnya melawan radiasi matahari. Oke, aku tidak suka skenario itu. Terlalu parah dan muram. Apalagi yang kita punya? Akhir dunia juga bisa terlihat agak berbeda kok.
Suatu hari, benda langit seperti planet mungkin akan membuat bumi kita keluar dari zona like Huni, membuatnya masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh dunia jadi semakin dingin dan dingin saja. Hidup di dekat kutub bumi menjadi mustahil dan semua kehidupan akan berkumpul di dekat ekuator. Tak lama, separuh bumi berubah menjadi gurun es. Kita pun akan kekurangan makanan dan sumber daya lainnya. Langit semakin gelap saja. Tak ada cukup cahaya sehingga tumbuhan kekurangan energi dan layu. Hewan pemakan tumbuhan pun punah, tak bisa menemukan makanan. Semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah tarikan gravitasinya pada planet kita. Pada akhirnya, bumi menjadi terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan kemudian berubah menjadi sebongkah batu tanpa kehidupan dan ditutupi lapisan es tebal. Tidak, aku juga tidak suka akhir seperti itu. Bikin dingin. Apa ada yang lain lagi? Bagaimana kalau matahari akan meluas dan berubah menjadi raksasa merah? Jika itu terjadi, seluruh zona like Huni di tata surya akan berubah. Dimulai saat bintang kita kehabisan hidrogen di dalam intinya. Ini memicu beberapa reaksi. Pada akhirnya, inti matahari memanas dan menjadi semakin padat yang membuat matahari menjadi jauh lebih besar. Selama transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi. Bintang yang meluas ini menelan planet kita bahkan sebelum mencapai puncaknya menjadi raksasa merah. Matahari masih memiliki sekitar 0,5 juta tahun untuk tumbuh. Begitu bumi ada di dalam atmosfer matahari, orbitnya berubah. Planet ini berputar ke arah dalam, di dalam panas matahari. Tapi tak akan ada lagi orang atau benda yang akan menyaksikan kejadian ini. Jauh sebelum itu, matahari membuat laut di planet kita menguap. Dan akhirnya bumi pun mencair. Seriusan nih? Tidak, itu terlalu panas untukku. Ada yang lain? Oke, kali ini sesuatu yang benar-benar berbeda. Orang di seluruh dunia bangun tengah malam. Langit seterang pagi hari, tapi itu bukan cahaya matahari. Sinarnya datang dari aurora yang sangat banyak. Merah, hijau, ungu. Ini terjadi bahkan di wilayah yang belum pernah ada aurora sebelumnya, seperti Bahama, Jamaika, atau Hawaii. Matahari adalah bola gas terbakar yang besar dan terus berubah. Sesekali ia memutahkan ledakan energi yang dinamakan suar matahari. Peristiwa ini sering diikuti oleh lontaran massa corona. Jadi kali ini, matahari menghasilkan badai geomagnetik raksasa dan melepaskannya ke lapisan pelindung bumi. Gelombang partikel bermuatan pun jatuh ke atmosfer planet kita. Medan magnet bumi menyerah karena tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Badai menghantam bumi menyebabkan malapetaka. Bencana dimulai. GPS jadi kacau dan meruntuhkan satelit. Setelah itu, badai mengganggu komunikasi satelit. Tapi salah satu akibat terburuknya adalah rusaknya sistem tenaga listrik. Lonjakan listrik yang disebabkan oleh partikel dari matahari merusak transformator raksasa. Listrik di bumi padam selama bertahun-tahun. Tak ada lampu, komputer, atau ponsel. Sistem persediaan air juga rusak. Tak ada makanan di supermarket. Tak ada listrik. Dan orang-orang tak bisa membetulkan jaringan listrik yang sudah rusak. Satwa liar menguasai bumi, menciptakan semacam dunia pasca apokalips. Ya, kurasa kita harus membiarkan kera memimpin untuk sesaat. Tidak mungkin lebih buruk dari itu kan? Baik, apalagi? Jika kamu punya pandangan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilat yang sangat terang yang muncul setiap hari. Lebih terang dari apapun di sekitarmu, lalu hilang lagi. Kilat-kilat ini adalah ledakan sinar gamma. Salah satu darinya bisa saja memusnahkan atmosfer bumi. Kilat yang akan merusak planet kita lahir di galaksi yang sangat jauh saat dua bintang yang bertabrakan bersatu. Kekuatannya sangat besar dan membawa energi 10 kuadriliun, yaitu angka 1 diikuti oleh 16 nol kali lebih besar dari matahari. Walau ledakan itu jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, sinarnya sudah seterang matahari. Atmosfer bumi mencoba melindungi kita begitu ledakannya mendekat. Tapi pelindung ini tidak bertahan lama. Radiasinya sangat kuat sampai benar-benar memanaskan atmosfer, kemudian menciptakan nitrogen oksida yang merusak lapisan ozon. Tanpa lapisan ini,
Sinar ultraviolet dari matahari bisa mengenai lapisan bumi dengan kekuatan penuh. Plankton kecil di laut pun punah. Padahal, plankton ini menghasilkan 50-70% oksigen di bumi. Ketika mereka hilang, tak lama kemudian akan ada kekurangan oksigen yang parah. Hewan darat menghilang lebih dulu. Setelah itu, makhluk hidup mulai hilang dari lautan dan samudra. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet dari matahari mengubah planet ini menjadi bongkahan besar batu tandus. Lupakan saja, aku tak suka semuanya. Biarkan saja bumi seperti ini, oke? Hey Sydney, bagaimana kalau kita meledakkan Mars?